Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asia, hari ini saya Dr. Suyanto Yusuf, dokter sunat dari Klinik Madani Manado akan memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin melaksanakan sunatan massal ataupun anaknya yang akan mengikuti sunatan massal. Ada beberapa tip dan trik yang ingin saya sampaikan dalam proses pelaksanaan sunatan massal yang sehat dan aman. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, semuanya yang ingin menyunatkan anaknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sunatan massal. Sebagai orang tua, sebagai keluarga, tentunya tidak akan membiarkan anaknya melaksanakan sunatan massal, hitanan massal, tetapi beresiko terhadap kesehatan di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa trik yang dokter berikan untuk Bapak Ibu, oma-oma sekalian. Kita sudah pernah tahu bersama bahwa banyak orang yang berkeinginan untuk melaksanakan sunatan massal, bahkan orang tua pun menunggu-nunggu kapan pelaksanaan sunatan massal. Karena apa? Sunatan massal itu dilakukan secara berkelompok, dikhawatir anaknya takut sendirian, maka dibawa ke sunatan massal. Atau yang kedua karena faktor anggaran. Faktor anggaran ini yang biasa menjadi bahan pertimbangan daripada orang tua semuanya. Adalah faktor gratisnya itu tentunya. Jadi Bapak Ibu walaupun gratis tetapi dalam pelaksanaan sunatan massal harus tetap kita memperhatikan hal-hal yang menghindari kita dari resiko-resiko penularan penyakit maupun akibat pasca daripada sunatan massal itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, oma-oma sekalian yang harus diperhatikan adalah pertama, dokter yang bertanggung jawab. Ibu harus tahu siapa dokter penanggung jawabnya. Artinya dokter yang tahu persis terlibat langsung dalam pelaksanaan sunatan massal. Bukan berada di luar daripada lokasi sunatan massal. Jadi dokternya yang bertanggung jawab harus berada di lokasi sunatan massal. Yang kedua, itu lihat siapa pelaksananya. Apakah dari klinik, apakah dari puskesmas ataupun rumah sakit, atau dari organisasi-organisasi apa saja yang tidak bernaung dalam satu yayasan atau dalam satu instansi kesehatan misalnya. Jadi kita akan lihat kenapa ini penting, karena akan berhubungan dengan kita akan meminta pertolongan ketika terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya puskesmas, kita akan ke puskesmas. Kalau ke klinik yang melaksanakan, maka pasca sunat kita harus berkontrol di klinik misalnya. Nah, yang berikut yang harus diperhatikan adalah sumber dayanya. Artinya bahwa orang-orang yang melakukan sunatan massal itu adalah betul-betul tenaga medis yang sudah terampil, yang sudah biasa melakukan sunatan massal. Jadi operatornya itu betul-betul apakah itu dokter atau perawat dan yang sudah terampil. Yang sudah terampil artinya dia sudah terbiasa dengan pelaksanaan sunatan massal. Dengan pelaksanaan sunatan baik yang ada di klinik maupun yang ada di rumah sakit. Nah, yang berikut yang kita harus perhatikan adalah alat-alat yang digunakan. Apakah alat-alatnya itu menggunakan teknologi modern, sunat modern, apa itu kauter, kemudian klem atau lem yang digunakan dalam pelaksanaan sunatan massal. Semua metode ini bisa digunakan Bapak Ibu, oma-oma sekalian. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana proses dalam pelaksanaan sunatan massal. Sunatan massal yang aman dan sehat itu seperti apa Bapak Ibu, oma-oma sekalian? Yang harus kita perhatikan dan paling sangat kita perhatikan ada beberapa hal. Pertama adalah masalah sterilisasi alat. Sterilisasi alat ini sangat penting dan sangat penting dalam pelaksanaan operasi sirkumsisi atau sunatan massal ini. Karena kalau alat kita sudah terkontaminasi dengan virus, terkontaminasi dengan bakteri, terkontaminasi dengan jamur, maka pasti kita akan menularkan virus, jamur, dan bakteri itu kepada si anak yang akan kita hitan. Nah, yang kedua adalah prosesnya dalam satu anak sebaiknya seaman dan sesehat adalah satu anak, satu alat. Satu bahan, satu anak. Jadi tidak ada yang memakai satu instrumen, alat gunting, klem, dan lain-lain itu digunakan dalam 2 anak atau bahkan 10 anak. Atau menggunakan kapas, steril, atau menggunakan steril
yang berulang-ulang kali atau betadine yang berulang-ulang kali digunakan untuk pada pasien-pasien orang anak-anak selanjutnya, anak yang kedua, anak yang ketiga. Nah, kenapa ini saya sampaikan penting? Karena Bapak Ibu banyak penyakit-penyakit yang ditularkan melalui darah. Apakah itu penyakit liver atau hepatitis B dan hepatitis C yang akan merusak livernya, yang pada saat 1 minggu pelaksanaan sunatan massal itu ada yang tidak muncul gejala, bahkan ada yang sudah muncul gejala. Ada pengalaman dokter, ada mendapatkan 2 orang anak yang berobat, kemudian matanya sudah kuning. Pada hari berikutnya ada juga anak yang datang dengan mata yang sudah kuning. Setelah ditanya bahwa mereka habis melakukan sunatan massal pada 2 minggu yang lalu. Jadi kemungkinan besar bahwa anak yang terpisah ini yang melakukan sunatan ini itu bisa saja tertular dari pelaksanaan sunatan massal yang tidak sehat dan tidak aman. Nah, penyakit yang kedua adalah penyakit yang sangat ditakutkan sampai sekarang itu adalah penyakit HIV/AIDS yang pengobatannya memang sudah ada tetapi tidak akan menyembuhkan penyakit, tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Jadi kita jangan berharap bahwa anak kita mendapatkan murah free biaya, tetapi ada tanggungan besar setelah dari itu. Nah, yang berikut, yang terakhir yang dokter ingin sampaikan adalah pasca sunatnya. Kenapa ini penting? Karena banyak temuan-temuan kami yang ada di klinik itu dari anak-anak yang melakukan sunatan massal di berbagai tempat itu datang berkontrol di klinik Madani. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali masalah, baik itu yang perdarahan, baik itu yang terbuka, kemudian ada kesalahan lain-lain, maka ada tempat yang bernaung. Jadi apabila klinik Madani melakukan sunatan massal, kontrol di klinik Madani. Karena klinik Madani orang sudah tahu ada tempatnya, ada dokternya, dan petugasnya paham benar untuk pelaksanaan dan penanganan pasca sunat yang terjadi. Jadi banyak resiko yang tidak sederhana yang kita pikirkan bahwa anak-anak biasanya sehat. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Kita harus berhati-hati dalam melakukan atau mengikutkan sunatan massal kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan, dan kami dari Klinik Madani Manado siap untuk menerima sunatan massal dari berbagai pihak yang bekerja sama untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur yang sehat dan aman untuk keluarga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Inilah tips yang bisa kami sampaikan bersama saya, Dr. Sunat, Dr. Suyanto Yusuf. Dari Klinik Madani Manado. Klinik sunat tempat paling aman yang ber-AC, nyaman, sejuk. Kemudian ada background, Spiderman, Avengers. Dilakukan oleh tenaga yang sudah profesional dan berpengalaman. Dan mendapatkan souvenir lagi dari Klinik Madani. Dan orang tua insya Allah terkesan, berkesan, dan memuaskan pelaksanaannya ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.